adik-adik hebat, kembali lagi bersama Kak Dian. Hari ini Kak Dian akan membahas sedikit materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Ayo simak video ini sampai selesai. Nah, adik-adik hebat, di dalam sebuah teks atau bacaan biasanya ada terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Nah, kalimat utama tersebut dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas disebut juga kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Setiap paragraf di dalam teks memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok disebut ide pokok atau pikiran pokok. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Nah, adik-adik hebat, gagasan pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat terletak di awal, di awal dan akhir paragraf atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, adik-adik hebat, perhatikan teks bacaan berikut tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari teks bacaan ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pengembang dalam suatu bacaan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, adik-adik hebat, pada bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Nah, dari masing-masing paragraf ini kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok dalam paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sementara itu, ide pokok pada paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dengan kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sementara itu, ide pokok pada paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Dengan kalimat pengembang,
adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Demikianlah materi yang kalian bisa sampaikan ya buat adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.